Sejauh mana batas yang wajar dan aman dalam menggunakan konten berhak cipta? Apakah itu video, lagu, musik, background, game, dan seterusnya, tanpa harus minta izin pada pemiliknya? Dan oleh sistem YouTube, itu juga dinilai sah, bukan sebuah pelanggaran. Oke. Penggunaan wajar atau fair use ini adalah istilah dari dunia hukum terkait masalah hak cipta. Tepatnya tentang penggunaan konten berhak cipta yang bisa dimaklumi tanpa harus minta izin pada si pemiliknya. Nah, apa batasan yang dimaklumi itu? Secara umum, batasan yang dimaklumi itu adalah: pertama, berdasarkan tujuan penggunaannya. Ketika Anda menggunakan konten tersebut bukan untuk tujuan komersil, misalnya untuk sebuah informasi, edukasi, kajian, pencerahan, dan sejenisnya, maka itu dinilai bukan sebuah pelanggaran atas hak cipta. Tapi jika Anda gunakan untuk komersil alias untuk mendapatkan uang, maka itu dinilai sebagai penggunaan yang tidak wajar alias telah melanggar undang-undang hak cipta. Kemudian yang kedua, berdasarkan volume yang digunakan. Seberapa banyak dari konten itu yang Anda tayang ulang di video Anda? Apakah sedikit, sedang, banyak, atau keseluruhan dari konten tersebut? Jika sedikit, itu dinilai sebagai penggunaan yang wajar. Tapi jika banyak, apalagi total durasi dari sebuah video atau audio yang mengandung hak cipta, maka itu bukan lagi kategori penggunaan yang wajar atau bukan lagi kategori fair use, tapi sudah termasuk kategori melanggar. Nah, tapi meskipun patokan umumnya adalah itu, setiap negara juga punya batasan konkret yang berbeda. Jadi tidak bisa digeneralisir atau dipukul rata bahwa semua aturan main seperti itu sama di setiap negara, termasuk antar bidang-bidang tertentu. Misalnya di YouTube ini. Sejauh tinjauan saya hingga kini, YouTube akan menilai sah Anda menggunakan konten orang lain ketika: satu, konten itu sudah memiliki konten ID atau mendaftarkan klaim hak ciptanya di YouTube. Karena konten-konten seperti itu sudah mendaftarkan hak-haknya secara jelas dan terukur melalui sistem YouTube. Apakah mereka mengizinkan kontennya untuk ditayang ulang di video Anda atau video siapapun? Kemudian apakah menayangkan konten itu berbagai hasil atas pendapatan iklan yang muncul atau semua pendapatan iklan untuk mereka secara penuh, dan seterusnya. Jadi ketika konten-konten seperti itu digunakan YouTuber atau content creator, maka sistem YouTube sebagai perpanjangan tangan dari klaim pemilik hak cipta tinggal memberitahukan isi klaimnya secara otomatis melalui fitur notifikasi. Jadi tak ada lagi yang perlu disengketakan antara si pengguna dengan si pemilik hak cipta. Contoh, ketika misalnya Anda mengupload video cover lagu dan musik, atau menggunakan sebuah audio sebagai background, maka dalam hitungan detik kemudian akan langsung muncul pemberitahuan, klaim, dan aturan main atas konten itu ke dashboard channel dan email Anda. Tinggal soal apakah Anda setuju atau tidak. Jika setuju, maka tak ada yang perlu Anda lakukan, karena itu bukan sebuah pelanggaran dan sama sekali tidak merusak reputasi channel Anda di mata YouTube. Tapi jika Anda tidak setuju, Anda bisa menghapus konten berhak cipta yang Anda sisipkan dalam video Anda itu. Atau bisa juga Anda menghapus total video itu sekaligus. Kedua, untuk konten yang belum punya konten ID, maka YouTube akan memaklumi penggunanya sebagai penggunaan yang wajar ketika konten itu Anda gunakan untuk edukasi, kajian, pencerahan, dan sejenisnya. Singkatnya, ada konteks penggunaannya. Jika itu yang terjadi, maka konsekuensinya secara teknis tentu akan ada penandaan terhadap konten yang digunakan. Misalnya, menyisipkan teks di dalamnya, ada seleksi terhadap bagian-bagian tertentu, ada transisi antar durasinya, atau mungkin ada sound dan narasi tertentu yang ditambahkan ke konten itu. Singkatnya, bukan hanya digunakan secara mentah sebagaimana aslinya. Sudah ada editing
ulasan, kritik, kajian, atau apapun terhadap konten itu. Nah, tapi meskipun YouTube sudah memaklumi tindakan seperti itu sebagai penggunaan yang wajar atau fair use, tapi tetap tidak tertutup kemungkinan sebagian dari pemilik konten berhak cipta tetap tidak setuju. Apalagi sengketa masalah hak cipta ini berdasarkan azas gugatan. Makanya YouTube tetap lebih menyarankan agar kita sebagai YouTuber sebelum menggunakan karya orang lain di video kita yang belum punya konten ID di YouTube, sebaiknya mendapatkan izin dulu dari si pemiliknya agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa yang berurusan dengan hukum. Nah, mungkin pertanyaannya, andai kata misalnya di luar dugaan kita, tindakan yang kita lakukan dalam menggunakan konten orang lain tertuduh atau dinilai oleh sistem sebagai pelanggaran, apa risikonya terhadap channel kita? Oke, mari kita lanjutkan ke video berikutnya.